Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devana Nela Marpit dari kelas 11 IPA 3. Dalam video ini saya akan bahas soal fisika halaman 257 nomor 1. Untuk soal nomor 1, besar intensitas bunyi pada jarak 10 meter dari sumber bunyi adalah 10 pangkat min 4 watt per meter persegi. Intensitas bunyi pada jarak 20 meter dari sumber bunyi adalah titik-titik watt per meter persegi. Jawab. Pertama-tama kita tulis yang diketahui. Yang diketahuinya itu jarak atau R sama dengan 10 meter. R1 sama dengan 10 meter. I1-nya yaitu 10 pangkat min 4 dan R2-nya itu 20 meter. Untuk menemukan I2 kita menggunakan rumus I sama dengan P per A. P yaitu daya, A yaitu luas penampang. Untuk penampangnya biasanya pada gelombang bunyi akan berbentuk bola, maka A-nya bisa kita ubah menjadi 4 pi R kuadrat. Kemudian untuk mencari I2-nya kita menggunakan perbandingan I1 per I2 sama dengan P1 per 4 pi R1 kuadrat per P2 per 4 pi R2 kuadrat. Kita asumsikan P1 sama dengan P2, maka bisa kita coret. Untuk 4 pi-nya juga bisa kita coret, jadi seperti ini. Kemudian angkanya kita masukkan. I1 sama dengan 10 pangkat min 4, R1 sama dengan 10 meter, dan R2 sama dengan 20 meter. 10 pangkat 2 sama dengan 100, 20 pangkat 2 sama dengan 400, nolnya bisa kita coret. Kemudian I2 nya sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 4 per 1. I2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 4. Jawabannya itu yang A. Nama saya Meisa Salsabila, absen 21 dari kelas 11 IPA 3, ingin menjelaskan soal fisika buku paket halaman 257 nomor 2. Nomor 2. Kereta A bergerak dengan kelajuan 72 km per jam, dan kereta B bergerak dengan kelajuan 90 km per jam saling mendekati. Masinis kereta A membunyikan peluit dengan frekuensi 650 Hz. Jika kecepatan rambat bunyi di udara 350 meter per second, maka frekuensi yang didengar masinis kereta B dari peluit kereta A adalah... Untuk menjawab soal ini, kita harus menulis dulu yang diketahuinya. Pertama, ada frekuensi kereta A atau frekuensi sumber bunyi, 72 km per jam. Kita rubah satuannya ke dalam meter per second menjadi 20 meter per second. Kecepatan sumber bunyi bernilai negatif karena sumber bunyi mendekati pendengar. Kemudian, ada kecepatan kereta B atau kecepatan pendengar, bernilai 90 km per jam. Kita rubah satuannya ke dalam meter per second menjadi 25 meter per second. Kecepatan pendengar bernilai positif karena pendengar mendekati sumber bunyi. Kemudian ada frekuensi sumber bunyi yang bernilai 650 Hz dan kecepatan rambat bunyi di udara yang bernilai 350 meter per second. Yang ditanya di sini adalah frekuensi dari pendengar. Maka rumusnya Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Dengan Vp-nya positif dan Vs-nya negatif. Kemudian kita masukkan angka V-nya ke dalam menjadi 350 ditambah Vp-nya 25 dibagi 350 dikurang Vs-nya 20 dikali Fs-nya 650. 350 ditambah 25 375 dibagi 350 dikurang 20 330 dikali 650 menghasilkan 738,6. Kita bulatkan menjadi 740 Hz. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Saya Sabrina Zalfariko, absen 35, ingin menjelaskan soal nomor 3. Berikut penjelasannya. Nomor 3, soalnya adalah sebuah truk bergerak dengan kecepatan 36 km per jam di belakang sepeda motor. Pada saat truk mengeluarkan bunyi klakson dengan frekuensi 1000 Hz, pengemudi sepeda motor membaca jarum penunjuk skala speedometer menunjukkan angka 72 km per jam. Apabila kecepatan bunyi 340 meter per second, pengemudi sepeda motor akan mendengar klakson dengan frekuensi. Diketahui dulu pertama-tama Vs atau kecepatan sumber adalah 36 km per jam. Karena kecepatan mendekati sumber bunyi, maka nilainya negatif. Negatif 36 km per jam diubah menjadi meter per second menjadi negatif 10 meter per second. Frekuensi sumbernya adalah 1000 Hz. Kecepatan pendengarnya 72 km per jam. Dia menjauhi sumber, makanya nilainya negatif 72 km per jam diubah menjadi meter per second menjadi negatif 20 meter per second. Dan kecepatan bunyi di udaranya 340 meter per second. Yang ditanya adalah frekuensi pendengar. Rumus Fp adalah V dikurang Vp karena Vp-nya negatif per V dikurang Vs juga karena Vs-nya negatif dikali Fs. Kita masukin angkanya, V-nya 340 dikurang 20
per 340 dikurang 10 dikali 1000. 340 dikurang 20, 320. 340 dikurang 10, 330 dikali 1000. Hasilnya adalah 969,69, kita bulatkan menjadi 970 Hz. Maka frekuensi pengemudi atau pengemudi sepeda motor akan mendengar klakson dengan frekuensi 970 Hz. Terima kasih. Nama saya Nova Maharani, absen 27, akan menjelaskan nomor 4. Dari soal nomor 4 diketahui kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kecepatan bunyi adalah 340 meter per second. Waktu saat terlihat kilat kita anggap sebagai T. Dan waktu terdengar guntur kita anggap adalah T ditambah 10 second. Yang ditanya adalah jarak dari pengamat dan tempat kilatnya. Kita menggunakan rumus jarak yaitu S sama dengan V dikali T. Kemudian kita bagi 2 menjadi 2 persamaan. Di sini ada kilat dan guntur, maka kita bagi 2. Jadi S1 adalah untuk kilat yaitu C kali T, dan guntur adalah S2 yaitu V dikali T plus 10. Karena jaraknya sama, maka kita samakan persamaan tersebut menjadi CT sama dengan VT plus 10. Maka kita kalikan ke dalam, jadi CT sama dengan VT plus 10V. Kita pindah ruaskan, CT min VT sama dengan 10V, T C min V sama dengan 10V, maka T adalah 10V per C min V. Karena C dan V itu sangat besar perbedaannya, di 3 kali 10 pangkat 8 dengan 340, maka kita anggap V-nya itu tidak ada. Maka T sama dengan 10V per C. Kita masukkan ke dalam persamaan, S sama dengan C dikali T, S sama dengan C, T-nya kita ganti dengan 10V per C, C-nya kita coret, maka S adalah 10 dikali V. V adalah 340, sehingga 10 dikali 340 adalah 3400 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald Akbar, 11 IPA 3, absen 31. Saya akan menjelaskan soal fisika buku paket nomor 5. Pipa organa tertutup panjangnya L1 dan pipa organa terbuka panjangnya L2. Frekuensi harmonik pertama pipa organa terbuka sama dengan frekuensi harmonik kedua pipa organa tertutup. Yang ditanyain perbandingan L2 banding L1. Nah, pertama masukin dulu persamaan frekuensi nada atas dari pipa organa tertutup. Itu sini F1 sama dengan 2N plus 1 kali V per 4L. N-nya dia bilang kan frekuensi harmonik pipa organa terbuka sama dengan frekuensi harmonik kedua pipa organa tertutup. Berarti ketika F1 N-nya itu 2 sama dengan F2 ketika N-nya 1 gitu. Nah, berarti ini N-nya 2. 2-nya tinggal dimasukin aja. Jadi 5 per 4 L1. Kemudian cari yang terbuka. Frekuensi nada atas pipa organa terbuka. Itu kan N plus 1 per 2L 2. Ini kali V. Tapi V di sini sama di sini kita abein aja. Nah, N-nya tadi dibilangkan 1 ya, tinggal dimasukin aja. Berarti 2 per 2L2. Kan yang ditanyain perbandingan L2 dan L1. Nah, L2 dan L1 kan kita bisa cari di perbandingan frekuensi nada atas. F1 banding frekuensi nada atas kedua. Itu 5 dibagi 4, L1 banding 2 per 2L2. Berarti kan tinggal kali sidang aja, berarti 5 L2 banding 4 L1. Ini bisa coret 1 kan. Terus jadi L2 banding L1 5 banding 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afzal Nur Arsyad. Di sini saya akan mencoba untuk membahas soal fisika paket halaman 257, lebih tepatnya soal nomor 6. Untuk soalnya adalah pipa organa terbuka A dan pipa organa tertutup B ditiup persamaan. Maka pipa organa terbuka menghasilkan nada atas pertama yang sama dengan nada dasar pipa organa tertutup B.
Bila kondisinya sama dan panjang pipa organa A sama dengan 30 cm, maka panjang pipa organa B adalah, baik kita tulis dahulu. Untuk diketahuinya adalah frekuensi nada atas pertama A sama dengan frekuensi nada dasar B, dan panjang pipa organa A itu adalah 30 cm. Ditanyakan adalah panjang pipa organa B. Untuk menjawabnya kita jabarkan terlebih dahulu. Untuk pernyataan frekuensi nada atas pertama A sama dengan frekuensi nada dasar B menjadi dalam kurung N+1 dikali VA per 2 dikali panjang pipa organa A sama dengan 2N+1 dikali VB per 4 dikali panjang pipa organa B. Di sini kita masukkan angkanya menjadi 1 plus 1 dikali V per 2 dikali 30 sama dengan 2 dikali 0 karena dia dasar plus 1 dikali V per 4 LB, sehingga menjadi 2V per 60 sama dengan V per 4 LB atau panjang pipa organa B. Selanjutnya bisa kita kali silang sehingga menjadi 4 dikali LB sama dengan 60 V per 2V. Lalu V nya bisa kita coret sehingga tinggal menjadi 4 LB sama dengan 30. Sehingga untuk panjang pipa organa B adalah 30 dibagi 4 menjadi 7,5 cm. Nama saya Altintop Okta Ramadona dari kelas 11 IPA 3, absen 01, ingin membahas soal fisika nomor 7. Jadi untuk soal fisika nomor 7, pada suatu hari ketika laju rambat bunyi sebesar 345 meter per second, frekuensi dasar suatu pipa organa yang tertutup salah satu ujungnya adalah 220 Hz. Nada atas kedua pipa organa tertutup ini panjang gelembungnya sama dengan nada atas ketika suatu pipa organa yang terbuka kedua ujungnya. Tentukan panjang pipa organa terbuka tersebut. Nah, perlu diketahui untuk V sama dengan 345 meter per second. Dan karena ini pipanya ada dua, jadi dipermudah dengan membuat tabel, yaitu F0 sama dengan 220 Hz atau frekuensi dasar. Jadi N sama dengan 2 bisa dilambangkan dengan lambda 2, dan N sama dengan 3 bisa dilambangkan dengan lambda 3. Nah ini untuk lambda 2 nilainya sama dengan lambda 3. Ditanya L pada pipa organa terbuka. Jadi lambda untuk persamaannya lambda N sama dengan 2L per N plus 1. Jadi langsung ditulis saja L sama dengan lambda N dikali N plus 1 per 2. Nah karena N yang dicari untuk terbuka jadi N sama dengan 3, jadi tulis lambda 3 dikali 3 plus 1 per 2. Nah jadi hasilnya L sama dengan 2 lambda 3. Jadi perlu diketahui lagi bahwa lambda 2 sama dengan lambda 3. Jadi kita cari yang tertutupnya pada persamaan pipa organa tertutup. Jadi lambda N sama dengan 4L per 2N plus 1. Nah jadi ini N nya kita masukkan 2 karena kita mau cari yang tertutup. Jadi lambda 2 sama dengan 4L per 2 kali 2 plus 1. Jadi lambda 2 sama dengan 4L per 5. Jadi L kan masih belum ditemukan, jadi kita cari persamaan frekuensi pada pipa organa tertutup. Jadi Fn sama dengan 2N plus 1 dikali V per 4L. Nah Fn yang kita sudah ketahui di sini kan F dasar, jadi F0 sama dengan 2 kali 0 plus 1 dikali V per 4L. Nah jadi 220 sama dengan 345 dibagi 4L, jadi per 4L. Jadi 880L sama dengan 345. Jadi L sama dengan 345 per 880 meter. Nah ini masih L di bagian pada pipa organa tertutup. Jadi ini lambda 2 sama dengan 4 per 5 dikali 345 per 880. Lambda 2 sama dengan 69 per 220 sama dengan 0,314 meter. Nah jadi di sini L nya L sama dengan 2 lambda 3. Nah karena ini sama, jadi L sama dengan 2 lambda 2, maka L sama dengan 2 kali 0
Nah, jadi L sama dengan 0,628 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Syamsul Gifari dari kelas 11 IPA 3, absen 38. Di sini saya akan menjelaskan soal fisika yang sudah saya kerjakan, yaitu nomor 8. Soalnya ini, pada suatu saat ketika laju rambat bunyi sebesar 345 meter per second, frekuensi dasar suatu pipa organa yang tertutup salah satu ujungnya yaitu 220 Hz. Jika nada atas kedua pipa organa tertutup ini panjang gelombangnya sama dengan nada atas ketika suatu pipa organa yang terbuka kedua ujungnya, maka panjang pipa organa terbuka itu adalah, kita catat diketahuinya itu tadi rambat bunyinya sebesar 345 meter per second, kemudian frekuensi dasar sebenarnya 220 Hz. Ditanyanya yaitu panjang pipa organa. Nah, kita menggunakan rumus yang frekuensi dasar sama dengan laju rambat bunyi per 4 LT. Kemudian kita masukkan frekuensi dasarnya yaitu 220 Hz. Kita masukkan juga laju rambat bunyinya itu sama dengan 345. Kemudian kita tulis soalnya lagi 345 per 4 LT. Nah, kemudian LT nya kita tarik ke sini, lalu 220 kita kalikan dengan 4 sama dengan 880. Berarti LT sama dengan 345 per 880 meter. Kemudian di sini 4 per 5 LT sama dengan 2 per 4 LB. 4 per 5 LT nya tadi kita masukkan sama dengan 345 per 880 sama dengan 1 per 2 LB. Lalu kita kalikan yang hasilnya sama dengan 69 per 220 sama dengan 1/2 LB. Lalu kita tarik LB nya, LB sama dengan, kita hitung dari sini, kita kali silang 69 kali 2 dengan 220 kali 1. Kemudian hasilnya 0,63 meter. Kemudian kita rubah menjadi cm yaitu 63 cm. Saya Zahra Aulia Putri, absen 37, ingin membahas soal halaman 258 nomor 9. Misalnya, suatu sumber bunyi dengan daya 12,56 watt memancarkan gelombang bunyi berupa gelombang sferis. Intensitas ambang pendengaran 10⁻12 watt per meter pangkat 2. Maka taraf intensitas bunyi pada jarak 100 meter dari sumber bunyi adalah, diketahui P atau dayanya itu 12,56 watt kan. R atau jaraknya itu 100 meter. Intensitas ambang pendengarannya 10⁻12 watt per meter pangkat 2. Ditanyanya TI kan, atau taraf intensitas. Untuk taraf intensitas, kita butuh intensitasnya kan. Berarti kita cari intensitasnya dulu pakai rumus P per A. Atau sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Masukin P-nya 12,56 per 4, pi-nya 3,14, R-nya 100 dipangkatkan. 4 kali 3,14 itu 12,56, jadi bisa dicoret atas sama bawah, sisa 1 per 10.000. Sama aja kayak 10 pangkat minus 4, satuannya watt per meter pangkat 2. Ini intensitasnya. Berarti kita nyari TI atau taraf intensitasnya ya, sama dengan 10 log intensitas per intensitas ambang pendengaran. 10 log intensitasnya 10 pangkat minus 4, intensitas ambang pendengarannya 10 pangkat minus 12. Kalau misalnya pembagian ada pangkatnya, berarti tinggal pangkatnya aja kan dikurangin. Jadi 10 pangkat minus 4 dikurang minus 12. Jadi 10 log 10 pangkat 8. Log 10 pangkat 8 itu sama aja kayak 8. Jadi 10 yang di depan sini pindahin dikali 8. Jadi jawabannya 80 desibel yang E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viral Imtinan, absen 13 dari 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan uji kompetensi nomor 10. Pipa organa terbuka panjangnya 40 cm menghasilkan nada dasar dan membuat layangan bunyi dengan garpu tala yang frekuensinya 420 Hz. Apabila cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, tentukan banyaknya layangan bunyi tiap detik. Yang diketahui pertama, panjangnya adalah 40 cm dan bisa diubah kesatuan internasional menjadi 0,4 meter. Kemudian, frekuensi garpu talanya adalah 420 Hz. Kita lambangkan menjadi Fg.
Diketahui pula cepat lambatnya atau V yaitu 340 meter per second. Karena yang ditanya adalah banyaknya layangan bunyi tiap detik, maka rumusnya adalah delta F, selisih dari F pipa organa dikurang F garpu tala. Bisa kita kerjakan yang pertama untuk mencari frekuensi pipa organanya, yaitu rumusnya F per 2L. Kita masukkan saja ke dalam rumusnya 340 per 2 dikali 0,4, hasilnya adalah 425 Hz. Kemudian kita masukkan saja rumusnya ke dalam delta F sama dengan frekuensi pipa organa dikurang frekuensi garpu tala, yaitu 425 dikurang 420. Hasil dapat kita hasilkan menjadi 5 layangan tiap detiknya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.